Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kita berbagi cerita lagi. Uh, Pembicaraan kita yang lalu terkait dengan ada dua kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Kita lanjutkan ya. Uh, Berdasarkan pengalaman saya pribadi, gitu, fisik itu memang betul-betul digerakkan oleh kekuatan jiwa yang sangat sederhana. Kita bisa buktikan kalau jiwa kita sedih, maka fisik kita akan merespon dengan contohnya menangis gitu. Keluarlah air mata, tampakkanlah wajah kita yang murung dan sebagainya. Itu diawali dengan adanya sesuatu yang keluar dari jiwa kita sehingga menimbulkan fisik kita seperti itu. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan pekerjaan kita, gitu, apapun prosesi Anda, gitu, berdasarkan pengalaman yang kami alami, ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu yang menjadi tanggung jawab kita, apakah kita ini sebagai pemimpin, apakah sebagai guru, apakah sebagai pendamping, jika kita awali mulai dari bangun tidur atau ketika akan berangkat ke pekerjaan, dan jika batin kita, jiwa kita diisi dengan rasa bahagia bahwa kita ini akan melakukan sesuatu kepada orang lain, otomatis fisik kita, badan kita akan diberikan kekuatan untuk bisa melangkah dengan bagus, mengayunkan tangan dengan bagus, dan tampilan wajah dengan bagus gitu. Namun demikian teman-teman, tidak sesederhana itu ternyata pada kenyataannya. Karena apa? Karena tidak sedikit kita kadang-kadang mengkaitkan pekerjaan kita dengan upah yang kita terima. Ini jadi masalah kadang-kadang. Kalau fokus kita kepada upah yang kita terima, dan apalagi kita mendapatkan informasi-informasi dari luar mengatakan, ya masa bekerja begitu capek hanya mendapatkan gaji segitu. Nah, itu teman-teman sangat berpengaruh kepada jiwa kita. Sangat berpengaruh, jujur saja, sangat berpengaruh. Ketika Anda akan bekerja dan masih terngiang ucapan teman kita atau orang lain kepada kita, kenapa kita mau bekerja padahal gaji kita hanya begitu? Sangat besar kemungkinan kalau Anda tidak mampu melawan suara-suara itu, Anda akan berangkat ke kerjaan dengan suasana segan, malas, dan memperhitungkan. Dan apalagi misalnya ada pembenaran pada diri Anda bahwa oh iya ya, kebutuhan keluarga saya juga sekian banyak, mana mungkin saya. Kalau Anda sudah bicara mana mungkin, itu pasti terjadi. Teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, pengalaman saya, mungkin saya pernah bercerita di YouTube saya yang lalu, gaji pertama saya itu kalau untuk makan mungkin hanya cukup 1 minggu makan 1 hari 3 kali, itu gaji seperti itu. Tetapi ada semacam energi yang memberikan kekuatan kepada saya bahwa saya harus mampu melakukan sesuatu bagi anak-anak ini gitu. Saya ada pernah kesan tersendiri. Saya mungkin juga pernah cerita, ada anak pasar waktu itu
yang hidupnya dari menjual ikan, pulungan-pulungan ikan-ikan yang jatuhan itu dia jual. Ketika saya berhadapan dengan anak itu, batin saya mengatakan saya harus berbuat sesuatu buat anak-anak semacam itu, dan saya akan melakukan hal yang terbaik buat mereka. Jadi ketika saya menjadi guru di daerah terpencil dan saya berhadapan dengan sekian ratus anak-anak yang betul-betul ya butuh pendidikan, maka ada semacam kebanggaan. Orang lain boleh membela negara ini dengan memakai senjata. Orang lain boleh membangun negara ini dengan ilmu tentang bangunannya. Orang lain bisa membela negara dengan kemampuan kesehatannya. Saya akan berpartisipasi membangun negara ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak saya, bagi murid-murid saya. Saya tidak memperhitungkan berapa gaji yang saya terima, saya tidak memperhitungkan upah yang terima, saya tidak perlu pujian, saya tidak apa-apa. Dan Tuhan pun Maha Kasih. Saya diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengajar anak-anak kami, ya, dari Senin sampai Senin lagi kasarnya, karena saya Minggu pun tetap mengajar mereka, dan itu saya nikmati. Dan teman-teman, percayalah, saya juga secara materi tidak kekurangan. Saya tidak tahu dari mana datangnya, tapi Tuhanlah yang memberikan itu semuanya. Sehingga saya tidak pernah terpikirkan bagaimana saya makan atau tidak besok. Yang pasti besok pasti makan, pasti saya juga bisa berperan dengan bagus. Gaji saya sangat mencukupi dan saya juga masih mampu memberi dan sebagainya. Teman-teman, mari kita isi batin kita dengan penuh rasa kebahagiaan, dan kalau jiwa kita sudah diisi bahwa ini adalah momen yang bagus untuk melakukan sesuatu, fisik Anda pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.